Khotifillah, barakallahu fikum. Akhir-akhir ini kembali mencuat perbincangan tentang hadis yang mengharamkan alat musik. Sebagian orang mengkritisi hadis ini. Kata mereka hadis ini tidak sahih karena diriwayatkan secara mu'allaq oleh Imam Al-Bukhari sekalipun dia tercantum dalam Sahih Al-Bukhari. Kita bahas secara ilmiah dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini, hadis yang tercantum dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadis 5590, memang benar diriwayatkan secara mu'allaq oleh Imam Al-Bukhari dari perawi yang bernama Hisham bin Ammar. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini dimulai dengan perawi yang bernama Hisham bin Ammar. Beliau menegaskan waqala Hisham bin Ammar. Kemudian beliau menyebutkan beberapa nama perawi dalam rangkaian sanadnya sampai kepada beliau menyebutkan matan hadisnya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Kelak akan datang suatu kaum di kalangan umatku, mereka akan menghalalkan perzinahan, menghalalkan sutra bagi laki, menghalalkan khamar dan ma'azif, alat-alat musik. Maka kita katakan berdasarkan penjelasan dan keterangan para ulama ahli hadis, tidak ada keraguan pada hadis ini bahwasanya ini adalah hadis yang sahih. Adapun fakta bahwasanya hadis ini diriwayatkan secara mu'allaq oleh Al-Imam Al-Bukhari, para ulama juga memberikan penjelasan bahwasanya tidak serta-merta hadis yang mu'allaq yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari itu adalah hadis yang tidak sahih. Karena hadis mu'allaq dalam Sahih Al-Bukhari itu datang dalam dua ungkapan periwayatan. Yang pertama dengan sighatul jazm, dengan ungkapan yang memastikan bahwasanya perawi benar-benar mengucapkan riwayat tersebut. Kemudian yang kedua adalah sighatut tamrid, yaitu dengan ungkapan telah diriwayatkan, telah dikatakan, atau telah dihikayatkan, kemudian disebutkan riwayatnya. Para ulama menjelaskan, dan diantaranya adalah Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, bahwasanya kullu ma fil Bukhari mu'allaqan bisighatil jazm fahuwa sahih. Semua riwayat yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari yang diriwayatkan secara mu'allaq namun dengan sighatul jazm, dengan ungkapan kepastian, maka itu semuanya hadis yang sahih. Adapun riwayat-riwayat dalam Sahih Al-Bukhari yang sifatnya mu'allaq dan datang dalam ungkapan tamrid, qila au dzukira au hukiya, telah dikatakan atau telah diriwayatkan atau telah disebutkan begini dan begitu, ini namanya sighatut tamrid. Namun para ulama mengatakan itu bukan bagian dari hadis-hadis Sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari hanya mencantumkannya sebagai faidah tambahan saja atau sebagai katakanlah penguat seperti itu. Adapun semua riwayat yang beliau cantumkan dalam Sahih Al-Bukhari selain riwayat-riwayat mu'allaq dengan sighah tamrid tersebut, maka dipastikan semuanya adalah hadis yang sahih. Kita mendapati Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis tentang ma'azif ini dalam sahihnya nomor hadis 5590. Beliau riwayatkan dengan sighatul jazm. Beliau mengatakan waqala Hisham bin Ammar, dan benar-benar telah berkata Hisham bin Ammar. Ini sighah jazm, telah berkata Hisham bin Ammar. Para ulama mengatakan semua hadis mu'allaq yang datang dengan sighah jazm dalam Sahih Bukhari semuanya adalah hadis yang sahih. Dan hadis mu'allaq didefinisikan sebagai hadis yang ma hudhifa min bidayati isnadihi rawin wahidin fa akthar. Hadis yang bagian awal sanadnya itu tidak disebutkan perawi-perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Entah yang tidak disebutkan itu satu orang perawi ataukah lebih. Contohnya hadis ma'azif ini, Al-Imam Al-Bukhari langsung menyebutkan sanadnya mulai dari Hisham bin Ammar. Dan kalau seandainya dikatakan Al-Imam Al-Bukhari tidak menyebutkan sanadnya secara utuh, bukan berarti sanadnya tidak ada, bukan berarti tidak bersambung sanadnya. Dalam As-Sunan Al-Kubra karya Al-Baihaqi, kita mendapati Al-Imam Al-Baihaqi ternyata menyebutkan sanadnya secara utuh, menyebutkan hadis tentang ma'azif ini, beliau sebutkan dengan sanad yang utuh. Beliau Al-Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra nomor 6317, beliau mengatakan akhbarana Abu Amr Muhammad bin Abdullah Al-Adib, akhbarana Abu Bakr Al-Ismaili, akhbarana Al-Hasan yani Ibn Sufyan, haddatsana Hisham bin Ammar. Hisham bin Ammar disebutkan sebagai perawi yang keempat di sini. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam sahihnya memulai hadis ini dengan Hisham bin Ammar. Di antara para ulama ahli hadis yang juga mensahihkan hadis ini adalah Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Kemudian berikutnya ada Al-Hafidz Abu Amr Ibnu Salah dalam kitabnya Ulumul Hadis. Beliau mengatakan wal hadis sahihun ma'rufun al-ittisali bi syartis sahih. Hadis ini hadis yang sahih, terkenal akan kesahihannya
dikenal bahwasanya sanad-sanadnya bersambung dan sesuai dengan kriteria-kriteria hadis sahih Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian ada Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah juga mensahihkan hadis ini. Al-Imam Ibnu Taimiyah juga mensahihkan hadis ini. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, Al-Hafidz Ibnu Katsir, demikian juga dengan Al-Hafidz Sirajuddin Ibnu Al-Mulaqqin dalam kitabnya Al-Muqni' fi Ulumil Hadis. Kemudian ada Al-Hafidz Zainuddin Al-Iraqi, Al-Hafidz Al-Iraqi, beliau mengatakan wa ala kulli halin fahuwa mahkumun bi sihhatihi likaunihi ata bihi bi sighatil jazm. Hadis ini, hadis tentang ma'azif ini dihukumi akan kesahihannya, dihukumi sebagai hadis yang sahih karena dia datang dalam bentuk sighah al-jazm dalam Sahih Al-Bukhari. Dan waqad wasalahu ghairul Bukhari min tariqi Hisham bin Ammar wa min tariqi ghairihi. Dan para ulama ahli hadis yang lain selain Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan sanad hadis ini secara bersambung, secara keseluruhan, sempurna. Contoh tadi yang kita sebutkan Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunan Al-Kubra. Dan para ulama ahli hadis yang lain juga menyebutkan hadis ini dengan sanadnya secara lengkap dari jalur selain Hisham bin Ammar. Kemudian ada komentar yang menarik dari Al-Hafidz Al-Iraqi. Fa innahu innama jazama bihi haitsu alima ittisalahu wa sihhatahu. Imam Al-Bukhari membawakan riwayat ini dengan sighah jazm karena beliau benar-benar mengetahui bahwasanya hadis ini bersambung sanadnya dan hadis ini sahih. Demikian juga yang mensahihkan hadis ini Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitabnya Nuzhatul Asma'. Kemudian Al-Allamah Badruddin Al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qari Syarah Sahih Al-Bukhari, beliau mensahihkan hadis ini. Dan salah seorang imam besar dalam ilmu hadis Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam kitabnya Taghliqut Ta'liq, "Hadza haditsun sahihun la 'illata lahu wa la mat'ana lahu." Ini adalah hadis yang sahih, tidak ada illahnya, tidak ada cacatnya hadis ini dan tidak ada celaan padanya. Demikian pula yang mensahihkan hadis ini Al-Imam Muhammad bin Ibrahim Al-Wazir, juga Al-Hafidz Syamsuddin As-Sakhawi, termasuk juga ulama yang belakangan, ulama ahli hadis yang datang belakangan, yaitu Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala dan juga Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala bahkan dalam kitabnya menyebutkan beberapa a'immah ahli hadis yang mensahihkan hadis ini. Maksud diantaranya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan Al-Imam Ibnu Katsir, Ibnu Al-Wazir As-San'ani, Al-Amir As-San'ani. Jadi mereka adalah imam-imam besar yang membidangi, yang benar-benar dalam dan luas keilmuannya tentang hadis atau ilmu hadis. Mereka semua mensahihkan hadis ini. Kesimpulannya, ini adalah hadis yang sahih dan kandungan hadisnya menyatakan dengan tegas bahwasanya al-ma'azif, alat-alat musik, hukumnya haram karena digandengkan penyebutannya dengan zina, sutra bagi laki-laki dan juga khamar, minuman keras. Insyaallah pada sesi berikutnya kita akan membahas secara ilmiah juga sisi pendalilan dari hadis ini. Karena sebagian orang mereka menerima kesahihan hadis ini, namun mereka menyimpangkan makna dari hadis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan taufiknya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.